Bab 404, Hah, ini. Windy tampak canggung dan malu. Apa mereka tidak merekrut orang lagi? Tracy menyadari ketidaksopannya dan berkata dengan cecepai, tidak apa-apa, aku hanya asal bertanya, jangan masukkan ke dalam hati. Tidak, di sana masih butuh orang, hanya saja. Windy ragu-ragu. Hanya apa? Tracy bertanya dengan penasaran. Aku takut jika aku mengatakannya, kamu akan meremehkanku. Windy menundukkan kepalanya dengan rendah diri. Bagaimana mungkin? Tracy buru-buru berkata, kamu tidak mencuri atau merampok, tapi mencari uang dengan tanganmu sendiri, begitu mulia, kenapa bisa meremehkanmu? Saat Mac lihatnya berkata seperti ini, kekhawatiran Windy menghilang, dia mencondongkan tubuh ke telinganya, lalu berkata, aku menjadi pelayan di bar Kaisar. Hah? Tracy tercengang, bar Kaisar. Kenapa dia tidak terpikir akan tempat itu? Gaji pelayan di malam hari cukup tinggi, bahkan hanya mengantarkan bir, penghasilannya juga sangat bagus, kadang-kadang tamu yang dermawan akan memberikan tip. Hanya saja tempatnya berbahaya, mudah terluka dan dimanfaatkan. Selain itu, ada terlalu banyak kenangan tentang dia dan Daniel di sana, ia tidak ingin teringat akan masa lalu, terlebih lagi dia tidak ingin bertemu Daniel di sana. Aku hanya seorang pelayan, tidak melakukan yang lainnya lagi. Melihat ekspresi ragu-ragu Tracy, Windy mengira dia telah salah paham akan pekerjaannya dan buru-buru menjelaskan, Kak, percayalah padaku. Tentu saja aku percaya padamu. Tracy memegang tangannya sambil berkata dengan tulus, aku pernah ke tempat itu beberapa kali sebelumnya dan kurasa tidak ada yang memalukan menjadi pelayan di sana. Aku hanya sedang berpikir, bisakah aku pergi ke sana? Menurutku kakak jangan pergi. Windy dengan tulus menasihati, kakak bermain piano dengan sangat baik, pasti dapat menemukan pekerjaan yang lebih baik, tidak perlu menjadi pelayan. Iya, aku baru saja memasukkan beberapa surat lamaran, mungkin akan segera mendapat balasan. Tracy juga merasa bahwa jika dia punya pilihan lain, maka lebih baik jangan pergi ke bar. Kalau begitu tunggu saja. Jika ada pekerjaan yang lebih baik, itu lebih baik. Jika tidak ada, aku akan membantumu bertanya. Windy berkata ramah. Oke, Tracy mengangguk, aku juga akan membantumu, kita lihat apa yang bisa aku bantu. Iya, terima kasih Kak, aku sudah hampir sampai, aku turun dulu. Oke, tetap setelah berpisah dari Windy, balik Tracy penuh harapan. Dia selalu merasa bahwa dengan keterampilan pianonya dan penghargaan yang dia menangkan sebelumnya, seharusnya tidak masalah untuk mencari pekerjaan pianis di bar berkelas atas atau restoran kelas atas. Namun, harapannya begitu cepat pupus. Selama 3 hari, Tracy tidak menerima berita apapun. Dia bahkan berinisiatif menelepon dan bertanya, tapi begitu bar dan restoran mendengar namanya, mereka segera menolaknya. Tracy bingung, kenapa bisa seperti ini? Meskipun dulu dia pernah menjadi bahan pembicaraan karena beberapa kejadian, tapi insiden itu telah lama berlalu. Kenapa orang-orang ini mendengar namanya sepenuh hantu dan tidak mau menerimanya? Apakah ada seseorang yang melakukannya? Beberapa sosok melintas di benak Tracy, apakah Daniel, Linda, atau Tuan Besar? Tidak peduli siapapun, mereka tidak bisa diprovokasi. Tracy sangat cemas, apakah dia benar-benar harus pergi ke bar Kaisar? Tidak, dia juga bisa mencari pekerjaan sebagai pelayan di restoran kelas atas dan menghasilkan sedikit uang. Setelah memikirkan hal ini, Tracy bersiap untuk menurunkan targetnya dan terus memasukkan surat lamarannya. Pada saat ini, dia mendapat telepon dari rumah sakit kasih milik Lily, mendesaknya untuk membayar biaya rawat inap dan perawalan Bibi Juni, totalnya senilai 357.600.000. Tracy langsung tercengang. Dia kira masih bisa menundanya sementara waktu dan menunggu sampai Bibi Juni keluar dari rumah sakit untuk menyelesaikan tagihan pada Lily, tapi tak disangka. Bab 405 Tracy buru-buru berjanji akan membayar tagihan sesegera mungkin, tapi tanggapan pihak lain di luar dugaan, bilang tidak perlu terburu-buru, mereka hanya mengingatkannya. Setelah menutup telepon, Tracy segera mengeluarkan kartu bank yang ditinggalkan Ayalia dan ingin menarik sebagian uang dulu, tapi pihak bank bilang kepadanya bahwa akun tersebut belum dibuka, dan dia perlu menghubungi penasihat keuangan yang berdedikasi di Swiss untuk mengaktifkan akunnya dulu. Tracy tahu bahwa ayahnya takut orang lain akan merebut uang ini, jadi ia membuat sistem perlindungan. Sekarang jika ingin mengaktifkan akun, memerlukan beberapa prosedur, juga perlu bertemu dengan penasihat keuangan di Swiss. Tracy meletakkan kembali kartu bank dan berpikir jika dia memindahkan uangnya sekarang, itu berarti dia sudah mulai memakai warisan yang ditinggalkan oleh ayahnya. Dia merasa sangat tidak berguna. Memangnya dia tidak bisa mencari uang sendiri. Setelah memikirkannya, Tracy menelepon Windy. Halo, Kak Tracy. Di ujung telepon yang lain, terdengar sangat berisik dan musik heavy metal yang memekakkan telinga menutupi suara Windy. Tracy hanya bisa mendengar Windy terus-menerus berteriak, halo, halo. Setelah beberapa saat, di sana baru agak sepi dan Windy berkata dengan keras, Kak, tadi terlalu berisik. Aku sekarang ada di ruangan.
Ada apa mencari aku? Aku, Tracy menggigit bibir dan berkata, aku hanya ingin bertanya, apa di sana masih butuh orang? Iya, aku baru saja memperkenalkan teman sekelas untuk datang ke sini hari ini. Apa kakak Inau ikut? Iya, tidak ada kabar dari perusahaan lain, dan sekarang aku butuh uang. Aku ingin mencari pekerjaan selama beberapa bulan dulu. Bisakah kamu merekomendasikanku? Tentu saja tidak masalah, aku sekarang ada di bar, kakak bisa datang ke sini. Oke, aku akan segera ke sana. Oke, hubungi aku lagi setelah kakak tiba. Setelah menutup telepon, Tracy memeluk ketiga anaknya dan menyuruh mereka bermain dengan dokter dan perawat di rumah sebentar, lalu istirahat, dia ingin keluar sebentar. Anak-anaknya sangat patuh, mereka mencium Tracy dan memintanya untuk cepat pulang. Tracy mengenakan pakaian kasual, masker, dan topi bisbol keluar rumah. Naik taksi ke bar Kaisar dan saat melihat lingkungan yang akrab, Tracy merasa sedikit emosional. Dulu dia sering keluar masuk bar hanya untuk mengawasi gigolo menghasilkan uang. Sekarang dia tiba-tiba teringat dan tetap merasa gigolo adalah yang terbaik. Meskipun dia selalu menampilkan wajah yang buruk, dia dengan jujur menyerahkan pendapatan hariannya kepadanya. Setiap kali Tracy dalam bahaya, dia bagaikan turun dari langit, muncul di hadapannya dan menyelamatkannya dari mara bahaya. Pada saat itu, tidak ada dendam di antara mereka. Tidak ada Linda, maupun si iblis Daniel itu. Tidak ada pemikiran duniawi, status keluarga, keterikatan cinta benci. Namun, setelah identitas gigolo terungkap, ia adalah Daniel, semuanya telah berubah. Banyak masalah yang terpikir dan yang tidak terduga muncul satu persatu, mereka putus nyambung, saling menyakiti, dan penderitaan lebih banyak daripada sukacita. Sekarang mereka akhirnya berpisah, mungkin ini adalah cerita akhir yang terbaik. Kak Tracy, terdengar suara jernih yang menyela pikiran Tracy. Tracy mendongak dan mengangkat sudut bibirnya, Windy, bukankah kamu bekerja di dalam? Aku takut Kainu udah bisa menemukanku jadi aku keluar menjemputmu. Windy membawanya masuk, aku sudah memberitahu manajer, Lia bilang kakak wawancara dulu saja dan jika tidak ada masalah, kakak bisa mulai bekerja malam ini. Oke, terima kasih. Hati Tracy agak gelisah, dia sering datang ke sini, balikan keluar masuk bersama Daniel beberapa kali. Manajer bar seharusnya pernah melihatnya, apakah dia akan mengenalinya? Jika mengenalinya, apa dia akan memberitahu Daniel? Manajer baru ini sangat baik, karena baru mulai menjabal, kita di sini perlu merekrut banyak pelayan baru. Anggap saja kita telah menemukan peluang kata Windy. Mendengar kalimat ini, Tracy merasa lega, ternyata manajer bar telah diganti, sudah pasti dia tidak mengenalinya, bagus sekali. Bab 406 Windy membawa Tracy menemui manajer. Ketika Tracy melihatnya, dia terkejut. Dia adalah mantan pemilik bar downtown. Kamu, Kak Denny juga terkejut saat melihat Tracy. Lama tidak bertemu, Tracy agak canggung. Dia tahu bahwa penutupan bar downtown ada hubungannya dengan dirinya. Dia telah menyebabkan banyak kerugian pada Denny. Apakah sekarang dia masih berani mempekerjakannya? Kalian saling kenal. Windy terkejut. Iya, Denny tersenyum kecil. Windy, kamu lanjut kerja dulu saja, aku ingin mengobrol dengannya. Windy menatap Tracy, Tracy mengangguk, lalu dia pergi, kalau begitu aku bekerja dulu, hubungi aku jika ada sesuatu. Oke, Denny mengundang Tracy untuk duduk dan memberinya minuman. Windy bilang, dia ingin memperkenalkan teman untuk bekerja sebagai pelayan di sini. Aku kira dia juga seorang siswa dari kampus musik, tapi tak disangka itu kamu. Aku juga tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Tracy merasa sangat tidak nyaman, dulu aku membuat banyak masalah dan aku tidak pernah punya kesempatan untuk meminta maaf padamu. Tidak ada hubungannya denganmu. Denny berkata sambil tersenyum bercanda, Billy yang menyinggung Daniel dan melibatkanku. Dia harus mempertanggungjawabkannya. Tracy hanya terdiam dan tersenyum kaku. Sebenarnya dia tidak bermaksud memperlakukanmu seperti itu, tapi dia dalam pengaruh obat. Denny bertanya ragu-ragu, malam itu, kalian seharusnya tidak melakukan itu, kan? Tidak, tidak, tentu saja tidak. Tracy menggelengkan kepalanya berulang kali. Baguslah. Denny menghela napas lega, lalu berkata, sebenarnya Billy tulus menyukaimu. Aku belum pernah melihatnya memperlakukan seorang gadis dengan baik. Malam itu adalah kecelakaan. Semuanya sudah berakhir, tidak perlu dibahas lagi. Tracy mengubah topik pembicaraan, bagaimana? Apa kakak bersedia menerimaku bekerja di sini? Kenapa tidak bersedia? Karena perkataanku tadi. Denny tertawa, lalu bertanya lagi, tidak, bukankah kamu pacar Daniel? Kenapa kamu datang ke sini untuk melamar menjadi pelayan? Kalian, putus. Iya, Tracy mengangguk dan menertawakan dirinya sendiri, sebenarnya aku bukan pacarnya. Aku membaca berita, sepertinya dia bertunangan dengan putri grup Top Sky. Denny bertanya dengan Ru. Lian, aku juga sudah membaca beritanya. Tracy berpura-pura santai dan tidak peduli,
sangat normal, mereka berdua sudah ditakdirkan menjadi pasangan. Aku sudah sering melihat hal seperti ini. Denny bernada seperwis korang senior, bagi keluarga konglomerat, pernikahan sudah Kliton Lukiu. Jadi jangan salahkan Danichi. Tidak, kami berpisah dengan baik-baik. Ketika Tracy mengucapkan perkataan ini, tatapan dingin Daniel melintas di benaknya dan ia teringat akan perkataannya. Seumur hidup, jangan coba-coba kabur dari genggamanku. Apa mereka benar-benar berpisah dengan baik-baik? Apakah dia akan datang mencarinya lagi? Ternyata begitu, kamu bisa bekerja di sini. Denny tersenyum. Mulailah bekerja malam ini, dan nanti aku akan meminta seseorang menangani prosedur perekrutan karyawan. Namun kali ini, mungkin gajinya akan sama seperti yang lainnya. Lagi pula, aku bukan bos lagi, hanya seorang pekerja dan tidak mengenal pemegang saham yang mengagumkan seperti Billy. Aku mengerti. Tracy berkata dengan cepat, terima kasih. Orang sendiri, jangan sungkan. Denny memanggil mandor bernama Helen dan menginstruksikannya untuk membawa Tracy mengurus prosedur perekrutan karyawan dan berganti seragam. Sambil membereskan prosedur perekrutan karyawan, Helen menjelaskan aturan sistem dan gaji pokok 600.000 per hari, mendapat komisi 30% dari semua anggur, semua tip tetap menjadi milikmu. Di akhir bulan, kinerjamu akan dinilai. 3 karyawan terbaik akan mendapatkan bonus. Aku mengerti, terima kasih. Tracy sangat senang, kedatangannya kali ini tidak sia-sia dan akhirnya ia bisa mendapatkan pekerjaan. Bab 407 Setelah prosedur perekrutan karyawan selesai, Helen menyerahkan satu set seragam kepada Tracy dan mendesaknya, ganti pakaianmu, aku akan membawamu mengenali lingkungan kerja. Pekerjaan sebagai pelayan sangat sederhana dan mudah dipelajari. Oke, terima kasih, Kak Helen. Tracy pergi ke ruang ganti untuk mengganti pakaiannya, melihat ke cermin dan ia tertegun. Rok ini terlalu pendek, saat dia melihat Windy memakainya, dia tidak memperhatikan. Namun sekarang, saat dia memakainya, ia merasa berbaliaya. Kemeja putih berleher V yang ketat, rok pendek hitam yang membungkus pantatnya yang montok, telinga kelinci merah muda dan putih yang bergoyang-goyang dan imut, benar-benar setelan seksi. Kerah baju ini bukankah terlalu rendah? Dan rok ini terlalu pendek. Tracy merasa dirinya tersesat dan hal ini sangat berbahaya. Pelayan lain berpakaian seperti ini, Windy juga sama. Bukankah kamu baru saja melihatnya? Helen berkata sambil tersenyum. Yang terpenting adalah bentuk tubuhmu sangat indah, mengenakan ini bisa membuat pria bersemangat. Itu, Tracy sedikit tidak setuju. Seragam di sini memang seperti ini, kamu pakai saja dulu. Helen menepuk pundaknya. Besok, kamu bawa saja dan ubali sendiri, asalkan jangan diubah terlalu banyak, dan ini. Helen mengeluarkan topeng rendah hitam dan menyerahkannya kepadanya, pelayan memakai topeng yang sama. Terima kasih. Tracy mengambil topeng dan memakainya, jika dia bertemu Daniel, mungkin dia tidak akan mengenalinya, kan? Oke, ikuti aku. Aku akan membawaimu ke bar, mempelajari minuman alkohol, lalu mengingat daftar harganya. Oke, Tracy mengikuti Helen ke ruang depan. Sekarang adalah waktu ramai, ada beberapa gadis di atas panggung menari tarian tiang yang seksi dan menggerakkan, para lelaki di bawah panggung berteriak dengan penuh semangat, beberapa orang melepas baju mereka dan bergoyang mengikuti musik. Apa kamu melihatnya? Helen berkata sambil tersenyum, mata pria-pria ini semua tertuju pada panggung dan tidak ada yang memperhatikanmu sama sekali, jadi tenang saja. Iya, Tracy juga menyadari bahwa penari tiang di atas panggung hanya mengenakan pakaian dalain bikini, tubuh mereka seksi dan menggerakkan, 100 kali lebih menggerakkan darinya. Sehingga tidak ada yang memperhatikannya sama sekali. Bahkan jika para tamu di dalam ruangan melirikmu, mereka juga tidak akan memikirkanmu. Helen melanjutkan, kami ada putri bar di sini, semuanya berkulit putih, cantik, berkaki panjang sosok yang begitu diinginkan merekal. Benar juga, Tracy sudah jauh lebih santai. Helen membawa Tracy ke bar, mengenalkan berbagai anggur impor dan memintanya untuk mengingat daftar harga sesuai dengan foto. Sedangkan untuk bir, koktail, dan minuman biasa, tidak perlu menghafalnya, karena semuanya murah, lihat menu, lalu order saja. Helen mengatakan kepadanya, bahwa dia harus membujuk pelanggan agar membeli anggur impor yang mahal itu, sehingga komisinya akan menjadi tinggi. Para pelayan di sana bisa mendapatkan komisi puluhan juta dalam penjualan satu malam, jika ditambah tip ada yang mendapatkan komisi ratusan juta. Tracy langsung bersemangat saat dia mendengarnya, ratusan juta jika dikumpulkan dalam 2 hari bisa membayar tagihan pengobatan Bibi Juni. Pada saat ini, Windy berlari dengan bersemangat, Kak Helen, para tamu di ruangan telah memesan ratusan juta anggur, tolong hitung berapa banyak komisi untukku. Coba aku lihat. Helen melihatnya, lalu menepuk bahunya dan berkata, 96 juta. Ya ampun, luar biasa. Windy hampir melompat kegirangan. Selamat ya, Windy. Tracy berkata sambil tersenyum.
Kak Tracy, baru saat itulah Windy menyadari keberadaan Tracy. Astaga, bentuk tubuhmu bagus sekali, aku hampir tidak bisa mengenalimu. Aku bisa mengenalimu, bahkan saat kamu memakai topeng. Tracy merasa Windy sangat mudah dikenali dengan bentuk tubuh yang kurus, kecil, dan datar, hampir tidak cocok berada di tempat seperti itu. Memang bentuk tubuhku yang paling datar di antara semuanya. Windy sedikit malu. Oke, Windy, ajak dia mengenali tempat ini, aku sudah harus pergi. Helen menyerahkan Tracy kepada Windy, lalu berbalik dan pergi. Kak Tracy, kamu ikut aku ke ruangan saja. Windy menariknya sambil berkata, pelanggan di sana sangat murah hati. Jika mereka memesan lagi, komisi kita bagi 2. Oke, terima kasih. Bab 408 Tracy mengikuti Windy ke ruangan. Begitu masuk, dia menyesalinya. Orang di dalam ruangan ini tidak lain adalah Scan, mantan wakil direktur grup Top Sky. Sebelumnya di Taman Luke Hills, Linda sengaja menjodohkan Tracy dengan Scan. Scan juga tertarik pada Tracy, sehingga menyebabkan Daniel marah dan mengusirnya. Setelah itu, Linda memecat Scan demi menyenangkan hati Daniel. Kemudian, Tracy tidak pernah melihatnya lagi. Namun, pada akhirnya orang ini menderita karena Tracy. Sekarang dia mungkin menyimpan dendam padanya, jika dia menyadari identitas aslinya, dia mungkin akan mempersulitnya. Saat memikirkan hal ini, Tracy hendak pergi, tapi seorang pelanggan mabuk memegang tangannya, bentuk tubuhmu sangat indah, aku ingin yang ini. Tracy buru-buru melepaskan tangan pria itu dan mundur selangkah, aku pelayan, bukan putri. Bos-bos, putri bar yang kalian inginkan akan segera dalang. Windy buru-buru membantu Tracy. Apa bentuk tubuh pelayan Sagus ini? Pria itu menatap Tracy dari atas ke bawah dengan penuh hasrat, biarkan aku lihat seperti apa wajahnya. Begitu mengatakannya, dia mengulurkan tangannya untuk membuka topeng Tracy. Tracy melangkah mundur dan topengnya setengah terbuka, memperlihatkan sebagian besar wabufa. Wajahnya. Sean yang sedang duduk di sofa, terceretek gun sejenak, lalu menatapnya dalam-dalam. Brengsek, kenapa kamu pura-pura sombong? Pelanggan mabuk menunjuk, Tracy sambil memarahinya. Bukankah semuanya dijual di sini? Apa bedanya? Buka harga, aku bayar. Tuan, kami tidak menjual pelayan. Jika Anda mencari wanita, di sini ada putri bar. Windy membenarkan dengan rasa bersalah. Brengsek, kamu melawanku. Pria itu mengulurkan tangannya dan hendak memukul Windy. Tracy buru-buru memegang tangannya, cukup, jangan keterlaluan. Keterlaluan apa? Hari ini aku tertarik padamu, pelanggan yang mabuk itu menyeringai mesum. Tangannya sangat halus, dia pasti sangat cantik. Saat mengatakannya, dia memanfaatkan situasi untuk memegang tangan Tracy. Tracy mundur dengan jijik, lalu menarik Windy pergi. Pelanggan mabuk membuat isyarat dan pengawalnya segera memblokir Pinili, mencegah Merkel keluar. Wajah Windy memucat karena ketakutan. Apa yang ingin kamu lakukan? Tracy berteriak dengan marah. Tentu saja aku ingin tidur denganmu. Pelanggan mabuk itu mendekati Tracy dengan senyum mesum, selama kamu melayaniku dengan baik, aku bisa memberimu harga 2 kali lipat. Aku sarankan agar Tuan bersikap sopan, ini adalah bar, bukan tempat di mana bisa sembarangan bermain. Tracy mengedipkan mata pada Windy. Baru saat itulah Windy kembali sadar dan buru-buru menelepon Denny untuk meminta bantuan. Wanita jalang. Pelanggan mabuk itu menyambar ponsel Windy dan membantingnya ke lantai, dibujuk baik-baik malah melawan. Begitu perkataan ini terucap, kedua pengawal mendorong Tracy dan Windy ke sosa. Pelanggan mabuk mengulurkan tangan dan mendekat untuk membuka topeng Tracy. Pada saat ini, terdengar suara lambat, Pak Rudy, sudahlah. Kak Sean, kenapa kamu membekla mereka? Pria mabuk itu bingung. Jangan membuat masalah di sini. Scan berkata dengan santai, urusan di bar begitu rumit, membereskan masalahnya jauh lebih sulit daripada membuat masalah. Benar, Pak Rudy, jika kamu ingin bermain dengan wanita, ada begitu banyak wanita di sini, kenapa repot-repot bermasalah dengan pelayan? Beberapa pelanggan lain juga menasihati, kami sedang menjamu Kak Sean hari ini, jadi jangan membuat masalah. Iya, pelanggan yang mabuk itu dilepaskan Tracy dengan enggan. Para pengawal juga mundur. Tracy buru-buru membawa Windy dan berlari keluar. Windy sangat ketakutan hingga gemetaran dan tersedak, tadi aku takut setengah mati. Maaf, aku telah menakutimu. Tracy menepuk bahunya untuk menenangkannya, bahkan ponselmu rusak, besok akan kubelikan yang baru. Ponsel rusak adalah masalah sepele. Windy gelisah, haruskah kita pergi berbicara dengan Kak Denny? Iya, kita harus bicara. Ketika Tracy berbicara, Sean keluar dari ruangan dan mencibir, Nona Tracy, tadi sangka bisa bertemu denganmu di sini. Bab 409 Tracy langsung menjadi panik,
Tadi topengnya tidak diangkat, bagaimana Sean bisa? Apa kakak kenal? Windy bertanya dengan pelan. Tidak kenal. Tracy pura-pura tidak kenal dan menarik Windy pergi. Aku baru saja membantumu, kamu tidak tahu terima kasih, kata Scan dengan nada kecewa. Kak, tadi jika bukan karena dia, kita sudah berada dalam masalah. Windy memiliki kesan yang baik tentang Sean, dulu orang ini sangat murah hati dalam memesan dan juga menghargai pelayan. Windy, kamu pergi cari Kak Denny dulu. Tracy dengan pelan mendorong Windy. Baiklah. Windy berbalik dan berkata, terima kasih kepada Sean, lalu pergi dengan tergesa-gesa. Ngobrol sebentar. Sean membuat isyarat mengundangnya dengan anggun. Tracy mengikutinya ke ruangan kosong lainnya, tapi dia berdiri di pintu dengan sangat waspada, apa yang ingin kamu katakan? Aku ingin menjelaskan apa yang terjadi sebelumnya. Scan berkata dengan serius, aku tidak bermaksud menumpahkan anggur padamu, tapi seseorang membuatku tersandung. Aku tahu, Linda, kan? Tracy tersenyum dingin, semua orang sudah tahu, tapi tidak ada yang mengatakannya. Sebenarnya, kalian berdua yang bertengkar, tapi aku yang sudah jatuh, tertimpa tangga. Aku benar-benar tidak bersalah, Scan mengatakannya dengan ekspresi tak berdaya, meskipun aku tertarik padamu, tapi aku tidak sembrono atau kasar, kan? Presdir Daniel tahu, Presdir Linda yang melakukannya, tapi dia menendangku keluar dari proyek. Presdir Linda keterlaluan, dia balikan mencari alasan untuk mengeluarkan aku dari perusahaan sektela itu. Aku bekerja keras selama bertahun-tahun di grup Top Sky dan berakhir seperti ini, apa menurutmu itu adil? Ini benar-benar tidak adil. Tracy berkata dengan tulus, meskipun aku juga seorang korban, tapi masalah terjadi karena aku tetap ingin minta maaf padamu dan berharap kamu memiliki masa depan yang lebih baik. Kamu sangat bijaksana, tidak heran Presdir Daniel menyukaimu. Sean mengagumi dan menghela napas tak berdaya, aku kehilangan banyak uang ketika aku meninggalkan grup Top Sky. Orang-orang di luar tahu bahwa aku telah menyinggung Presdir Daniel, jadi mereka tidak berani mempekerjakan aku. Aku memulai bisnis sendiri, tapi juga ada banyak masalah. Maaf, aku tidak bisa membantumu, Tracy tidak ingin berbicara dengannya, aku masih harus bekerja, jadi aku pergi dulu. Kenapa terburu-buru? Sean tersenyum, aku belum selesai bicara. Apa ada hal lainnya? Hati Tracy merasa tidak nyaman. Harus bertanggung jawab atas perbuatan sendiri. Sean menatapnya dalam-dalam, masalah ini dimulai karena kamu dan tentu saja kamu harus bertanggung jawab. Kamu terlalu meremehkanku. Tracy tersenyum pahit. Kamu pasti bisa. Sean berkata dengan percaya diri, selama kamu bicara baik-baik pada Presdir Daniel dan memintanya untuk bicara dengan Presdir Linda, aku bisa kembali ke grup Top Sky. Maaf, aku tidak mampu. Tracy sangat tidak berdaya, sekarang aku bekerja sebagai pelayan di sini, apa menurutmu aku masih dipandang saat bicara dengan Daniel? Kamu mampu. Sean sangat tegas, kamu berani memanggilnya dengan nama lengkapnya, ini menunjukkan bahwa hubunganmu dengannya tidak biasa. Kamu terlalu banyak berpikir. Tracy tak mampu berkata-kata lagi. Memanggil nama lengkapnya artinya memiliki hubungan yang tidak biasa. Analogi apa ini? Aku sering melihat situasi seperti ini. Banyak keluarga konglomerat memilih pasangan yang tepat ketika mereka menikah, tapi mereka mencintai wanita di luar. Sean berkata sambil tersenyum. Aku dapat melihat Daniel memiliki perasaan yang tidak biasa padamu. Sekarang seharusnya ia hanya menjaga jarak sebentar, suatu hari dia akan datang padamu. Mungkin saja, Tracy menjawab dengan sopan, aku berharap yang terbaik untukmu, selamat tinggal. Dia membuka pintu ruangan, lalu dengan cepat pergi. Scan menatap punggungnya dan sudut bibirnya terangkat, dia memanggil dan memerintahkan, cari orang sebarkan berita, agar Linda tahu bahwa Tracy bekerja di bar, bersambung.